Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Tentunya kita masih membahas mengenai usus buntu atau yang biasa disebut dengan medisnya itu apendisitis. Nah tadi juga sempat Dokter Lisda sudah menyampaikan ya ada beberapa faktor atau penyebabnya dari penyakit ini. Baik dokter, seperti apa nih penyebab-penyebabnya? Boleh dijelaskan kembali. Oke, kita kembali ke laptop lagi ya. Nah ini tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal penyebab dari apendisitis ini, dia karena adanya sebuah penyumbatan. Lalu yang menjadi pertanyaan, penyumbatannya karena apa? Gitu ya. Jadi tersumbatnya karena apa? Karena beberapa faktor ini. Yang pertama karena penumpukan feses atau kotoran yang terlalu mengeras. Jadi sebenarnya dari beberapa faktor penyebab ini atau faktor etiologi ini, yang paling banyak itu nomor satu ini tadi, atau karena faktor seringnya konstipasi atau terlalu sering sembelit atau feses atau kotoran yang terlalu mengeras. Sebenarnya itu yang paling banyak penyebabnya gitu ya. Lalu ini ada juga apa ya, sangkutannya dengan pola makan juga ya dok? Iya betul. Jadi otomatis kalau kita berbicara feses atau kotoran yang mengeras, berarti kan berkaitan dengan konsumsi buah atau sayur gitu ya dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti akan ada di pencegahan ya dan akan lebih lengkap oleh Kak Agung. Kemudian yang kedua penebalan atau pembengkakan karena adanya infeksi di saluran pencernaan. Jadi bisa aja nih ada bakteri yang nyosor nih masuk ke dalam, akhirnya mengiritasi dindingnya jadi merah gitu, jadi meradang. Lalu yang ketiga penyumbatannya karena parasit. Parasit apa nih dok yang jadi pertanyaan? Yaitu adalah dari golongannya cacing-cacingan nih. Wow. Ya ini kalau infeksinya sudah sangat berat ya. Jadi memang ketika ada sebuah entah dari rombongannya cacing kremi, cacing tambang gitu ya kayak askariasis dan lain sebagainya, itu ketika dia masuk menginvasi ternyata dia bercokol di sana ya, nimbrung di sana, akhirnya kan jadi tersumbat nih gitu ya. Lalu berikutnya adalah kondisi medis tertentu yang lebih berat lagi, seperti apa? Keganasan misalnya ya, ada sebuah tumor atau sebuah penyakit inflammatory bowel disease, yaitu sebuah infeksi pada saluran cerna yang dia lebih complicated ya atau agak berat gitu ya. Atau cedera di perut. Jadi kalau kita berbicara cedera maka kemungkinan ada trauma nih, entah dipukul, trauma tumpul, trauma tajam dan lain sebagainya yang kemudian pas mungkin kena akhirnya mengiritasi dindingnya lalu menyebabkan terjadinya peradangan gitu ya. Jadi bisa ada faktor dari luar juga ya dok ya? Iya betul. Walaupun dari semua ini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya yang paling banyak itu adalah yang nomor satunya. Nomor satu. Iya. Nah jadi kalau kita lihat dari 5 ini nih Afifah, kira-kira nggak ada ya karena makan biji cabe atau telan biji jambu ya. Jadi kita udah bisa ya mengeksklusikannya ya, karena itu yang masih sangat familiar di masyarakat. Akhirnya banyak yang ya udah cabenya pokoknya dipinggirin biji-bijinya gitu ya, atau jambu. Tapi memang sebenarnya siapa yang makan biji jambu ya? Ya benar. Keras juga ya. Gitu. Tapi kan ada yang bilang karena ketelan itu gitu. Jadi takut kalau ketelan satu biji aja langsung ketakutan gitu. Nanti akan mengalami usus buntu. Nah, jadi harapannya setelah hari ini mengetahui ini, jadi kita bisa tahu ya bahwa nggak ada, itu mitos aja. Benar sekali. Jangan khawatir ya dok ya untuk makan khawatir. cabai ya. Iya, justru yang dijaga yang nomor satu kan yang paling banyak itu. Jadi pola defekasi atau pola BAB-nya yang harus baik gitu. Jadi nggak boleh sering-sering sembelit, nggak boleh sering-sering konstipasi gitu ya. Karena itu yang paling banyak. Lalu sekarang kita masuk ke diagnosis nih ya. Jadi bagaimana sih caranya tegak nih diagnosanya? Oh iya bener nih, ini mengalami usus buntu gitu. Jadi kalau di dalam dunia medis atau khususnya dalam dunia kedokteran, kita harus melakukan yang namanya tanya jawab dulu nih atau wawancara medis ya, atau yang disebut dengan anamnesis. Anamnesis ini sebenarnya berkaitan dengan keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien itu tadi ya. Keluhannya itu adalah seperti misalnya nyeri perut kanan bawah gitu ya. Kemudian nanti ada demam, ada mual atau muntah, kemudian ada perasaan tidak enak atau lemas ya. Kemudian nanti biasanya demamnya ini dia memang kadang-kadang nggak terlalu tinggi ya, samar-samar gitu. Tapi yang jelas ada peningkatan atau ada kenaikan suhu ketika dilakukan pemeriksaan fisik nantinya. Ya, nah terus kalau untuk yang
keluhan nyeri perut kanan bawahnya itu, dia biasanya nyerinya skalanya 9 sampai 10. Jadi kebayang ya kalau grade-nya itu 10 paling nyeri, dia ada di 9 bahkan 10. Jadi pasien itu nggak akan bisa datang berdiri tegap gini. Tapi dia biasanya akan cenderung membungkuk sambil memegang perut kanan bawah. Karena apa? Ketika dia berdiri, maka akan ada lebih regangan ya, dan itu akan menyebabkan rasa nyerinya semakin hebat. Gitu, karena memang skala nyerinya itu nyeri hebat. Nah, itulah yang membedakan apakah memang keluhan nyeri perut kanan bawah itu usus buntu atau bukan. Karena ada penyebab lain. Infeksi saluran kemih juga kadang-kadang keluhannya nyeri di perut kanan bawah. Ya, radang usus yang lain juga kadang-kadang nyeri di perut kanan bawah. Diare pun kadang-kadang kita nyeri perut juga gitu ya. Nah, tapi nyeri perut yang lain kayak infeksi saluran kemih, kemudian diare dan lain sebagainya, itu biasanya harus misalnya ketika dilakukan pemeriksaan dengan penekanan, baru dia akan nyeri sekali. Tapi kalau usus buntu atau appendicitis, dia pastinya jarang yang bisa berjalan tegap. Jadi cenderung dia akan membungkuk. Di situ kita tahu bahwa skala nyerinya pasti tinggi. Gitu. Jadi nyerinya nyeri banget nih ya dok ya. Iya. Bisa yang kayak nyeri sedikit-sedikit aja udah langsung diagnosa Iya, sendiri. ada kan yang nyeri sedikit ya, padahal ditekan pun kadang nggak nyeri, ditekan lebih dalam lagi baru nyeri. Nah itu biasanya agak tidak terlalu khas ya, tidak terlalu patognomonis untuk appendicitis. Kenapa? Karena kalau appendicitis atau appendixnya meradang, dia akan mengiritasi peritoneum, lapisan pertama dinding perut tadi. Dan itu kalau teriritasi sedikit saja, nyerinya itu nyeri hebat. Itu ya. Nah, kemudian setelah anamnesis tadi, kita melakukan pemeriksaan fisik nih. Kalau pemeriksaan fisik ini misalnya ya, kayak pemeriksaan di bagian perut atau panggul, untuk memastikan benar nggak sih nyerinya itu di situ, atau nyeri karena organ reproduksi, atau nyeri karena saluran pencernaan yang lain, ya, misalnya pada kasus gastroenteritis atau diare, atau seperti apa. Namanya istilahnya itu perut kanan bawah itu titik McBurney yang akan kita cari. Ya, nanti titik McBurney memang ini harus dilakukan oleh dokter ya, pemeriksaan fisik ini ya, jadi nggak bisa self diagnose. Jadi jangan sampai sudah belajar hari ini kemudian masyarakat mendiagnosa sendiri ya. Benar. Ketika ada tetangga atau rekanan yang nyeri perut kanan bawah gitu ya, oh ini titik McBurney-nya, enggak, karena itu kan berbicara soal posisi anatomi ya. Jadi memang harus dilakukan oleh dokter. Jadi dia nanti akan dilakukan penekanan di sana, lalu nyeri hebat ya, disentuh aja nyeri. Lalu kemudian ada beberapa tes lain, misalnya obturator sign, Rovsing sign gitu ya. Nah itu semuanya nanti mengarah ke positif semua, baru kita bisa memikirkan jangan-jangan ini adalah appendicitis atau usus buntu tadi. Nah setelah kita mendapatkan gambaran nih dari pemeriksaan fisik, termasuk di dalamnya tanda-tanda vital ya. Artinya ada pemeriksaan tekanan darah, ada pemeriksaan suhu. Suhunya harus naik ya. Suhu normal kita itu 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau dia di atas itu, maka kita checklist nih ada kriteria demam di dalamnya. Lalu kemudian ada pemeriksaan respiratory rate dan juga ada pemeriksaan detak jantung ya atau heart rate-nya. Nah, kenapa sih harus penting juga pemeriksaan tanda vital? Karena apa? Karena nanti takutnya komplikasi. Kalau dia komplikasi, udah jadi peritonitis, khawatirnya komplikasi lebih lanjutnya itu pasiennya jadi shock. Ya, nah shock ini kita dapatkan dari mana? Yaitu dari pemeriksaan tanda-tanda vitalnya tadi. Gitu. Nah, setelah pemeriksaan fisik, kita masuk ke pemeriksaan penunjangnya. Misalnya pemeriksaan tes darah, ya, yang sering kita kenal. Leukositnya tinggi, artinya infeksi. Sering ya kita dengar ya seperti itu ya di masyarakat ya. Itu benar sih ya, jadi memang ketika ada peningkatan dari nilai leukosit biasanya menjadi salah satu penanda infeksi. Lalu kemudian bisa tes urin. Ini terutama tadi yang paling sering itu dia kan deket banget di ISK ya, infeksi saluran kemih. Jadi kalau kita ragu, maka kita harus cek urin dulu. Benarkah ada positif bakteri di urin? Kalau ada, kita pikirkan itu ISK. Tapi kalau tes urinnya bagus semua, nggak ada curiga batu, nggak ada curiga infeksi, bakteri, dan lain sebagainya, maka kita kembalikan lagi, kita cocoki dengan wawancara medisnya dan pemeriksaan fisiknya, baru boleh kita pikirkan itu appendicitis atau usus buntu. Kemudian bisa juga dengan USG, ini biasanya lebih nampak lagi ya, karena memang langsung diarahkan untuk melihat appendixnya atau usus buntunya. Benarkah ada penebalan, nampak menebal, nampak ada penyumbatan, nampak ada tanda-tanda inflamasi, atau nampak ada tanda-tanda peradangan nggak di dalamnya, gitu ya. Kemudian naik grade lagi di atas USG, yaitu CT scan atau MRI. Ini biasanya kalau belum cukup. Tapi kalau sudah cukup USG, biasanya cukup ya. Kalau udah tegak, kita yakin memang ini menebal di dindingnya. Ya udah, biasanya dokter spesialis bedah akan langsung melakukan tata laksana.
gitu ya. Dan ini yang perlu dilihat, tes kehamilan. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa dok kalau yang perempuan datang dengan nyeri perut kanan bawah disuruh pepet tes, disuruh tes pack Kenapa gitu ya. Dan itu wajib ya. Jadi kalau pasiennya perempuan usia produktif lebih terutamanya ya, yang belum menopause, dia mengalami keluhan nyeri perut kanan bawah dan itu nyerinya skalanya 9-10 juga, itu harus pepet tes dulu, jangan pikirkan appendicitis dulu. Karena apa? Pada kasus kehamilan ektopik atau bahasa awamnya hamil di luar kandungan. Ya, mungkin sering ya dengar ya, hamil nih tapi dia di luar kandungan gitu ya. Nah, itulah disebut dengan kehamilan ektopik secara medis. Dan itu sama, nyerinya nyeri hebat ya. Karena apa? Posisinya nggak sesuai pada tempatnya ya. Jadi harusnya melekat di rahim. Lalu dia kemudian ektopik di luar dari yang seharusnya. Tentu itu akan menyebabkan nggak mampu dong organ ini menahan untuk bertumbuhnya janin. Sehingga pasti dia akan menyebabkan inflamasi. Dan setiap kali dia menginflamasi dinding peritoneum, itu nyerinya nyeri hebat. Gitu. Jadi pada kehamilan ektopik itu kita harus pastikan betul PPT-nya negatif. Kalau kita mau memikirkan itu appendicitis. Andai kata positif, maka itu bukan appendix. Jadi kita harus langsung konsultasinya ke spesialis obgyn, bukan spesialis bedah. Gitu ya. Jadi itu hati-hati ya pada perempuan ya. Jadi kalau usia produktif ada keluhan nyeri perut kanan bawah, segera langsung ke dokter atau ke instalasi gawat darurat ya. Karena juga pada kehamilan ektopik kalau dibiarkan akan berbahaya. Ya, karena ada perdarahan biasanya kalau dia udah ruptur, robek ya, di lokasi dia menempel yang tidak seharusnya, itu bisa menyebabkan anemia berat nanti. Karena dia nggak nampak, karena dia di dalam. Tapi sebenarnya perdarahan itu berlangsung. Gitu ya. Kemudian foto ronsen dada boleh juga ya, ini memastikan bukan karena pneumonia ya, takutnya ada komplikasi tertentu pada paru ya, jadi biasanya ini untuk menyingkirkan diagnosanya. Gitu, jadi ini banyak kemungkinan ya dokter ya ketika kita mengalami nyeri ini, jadi bisakah ini kehamilan di luar kandungan atau mungkin yang lainnya. Jadi tidak bisa nih diagnosa sendiri ya pemirsa ya, lagi-lagi. Jadi nggak boleh self diagnose ya. Benar sekali. Karena masih ada banyak sekali. Karena logikanya kan di perut kanan bawah itu nggak cuma appendix. Di situ ada usus. Karena kan kita nggak tahu pasti lokasinya. Gitu ya. Dan kita harus menggabungkan antara hasil wawancara medisnya, pemeriksaan fisik yang kita dapatkan, pemeriksaan penunjangnya apa. Biasanya itu dari USG udah nampak. Apakah dia sudah ada penebalan atau tidak gitu ya. Atau kadang-kadang kita pakai yang namanya skor Alvarado. Ya, jadi itu biasanya dokter yang akan menilai kalau skornya lebih dari sama dengan 7 ya, itu biasanya kita udah benar-benar mengarah ke appendicitis, 90% appendicitis gitu ya. Baik, ditahan lagi dokter, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.